Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para jamaah Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah untuk bisa hadir di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini mungkin masih masuk bulan Syawal sebenarnya ya, mungkin akhir-akhir bulan Syawal, dimana setelah sebelumnya di Ramadan kita semua telah berjuang bersama, menahan hawa nafsu, berpuasa, menahan diri, hingga akhirnya kita kembali kepada fitrah. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berharap kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Maka di bulan Syawal ini biasanya umat muslim khususnya di Indonesia itu saling mengunjungi satu sama lain untuk bermaaf-maafan. Dan ini adalah salah satu upaya dalam menjaga kerukunan antara umat muslim, kerukunan antara tetangga, dan tentunya dengan keluarga juga. Nah, tadi menarik, tadi di grup sempat agak sedikit panas ya Pak Jenderal, karena ada diskusi terkait politik. Namun saya di sini tidak berkapasitas untuk mengomentari benar atau salah. Namun izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya kita sebagai sesama muslim ini sebaiknya menjaga persatuan. Karena jika dalam lingkungan yang terkecil, misalkan keluarga, kita mampu bersatu, maka kita akan menciptakan lingkungan keluarga yang baik, damai dan tentram. Begitu juga dalam level bertetangga atau berorganisasi. Jika kita bersatu, memiliki visi yang sama, memiliki keyakinan dan pandangan yang sama, insya Allah kita dalam bertetangga pun akan tentram dan damai. Dalam berorganisasi maka kita dapat melaksanakan jalannya organisasi dengan maksimal. Nah, terkait dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga sebenarnya. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya,
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Berkaitan dengan pentingnya menjaga persatuan, selain ayat tadi juga ada hadis Nabi dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memutus hubungan, jangan belakang membelakangi, jangan benci membenci, dan jangan pula hasud menghasut. Jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiami saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari. Jadi ada dalil Qur'annya dan juga ada hadisnya dari sahabat Anas. Sini menarik bahwa Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Kita disuruh mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita terdahulu, sehingga Allah mempersatukan hati kita dan menjadikan kita bersaudara. Sangat menarik kalau misalkan kita berada di daerah minoritas muslim, kita dengan sesama muslim lainnya itu merasa memiliki keterikatan. Misalkan kita ada di Ambon, Papua, atau daerah minoritas muslim lainnya, maka kita ketika bertemu dengan muslim, kita tidak melihat latar belakang fikrahnya, manhajnya apa, kita lebih melihat bahwa dia sebagai muslim dan kita bersaudara. Demikian pula jika kita melanglang buana ke Eropa misalkan, maka kita melihat sesama muslim dari negara lain adalah saudara bagi kita, dan kita merasa hati kita terikat, hati kita bersatu, dan kita merasakan suatu persatuan. Di sini saya juga membahas sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa kita dilarang memutus hubungan. Jadi nggak baik bagi sesama muslim untuk memutus hubungan, atau belakang membelakangi, atau benci membenci, apalagi hasud menghasut. Jadi jika kita memiliki teman atau sahabat yang memiliki karakter seperti ini, maka sebaiknya kita ingatkan, kita coba sadarkan bahwa tidak baik untuk saling menghasut. Karena kita sebenarnya masih sesama muslim, kita sebaiknya bersatu saja untuk kebaikan kita bersama. Di sini juga disebutkan tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari. Ini mungkin kita sudah sama-sama tahu bersama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, untuk mewujudkan persatuan di dalam masyarakat, kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Salah satunya adalah mampu menjaga perasaan dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ini juga berlaku di masa modern ini di sosial media, di Facebook, Instagram, atau WA Group. Marilah kita jaga perasaan teman-teman kita. Ketika kita merasa seseorang mungkin kurang berkenan dengan apa yang kita tuliskan, maka kita mencoba untuk mengkontrol diri kita, menjaga emosi kita. Jikalau pihak lain tidak mampu, maka kita yang mencoba untuk menjaga. Karena memang seharusnya seperti ini, saling menjaga satu sama lain. Kalau kita masih ingat ke belakang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, luar biasa, Indonesia itu seperti terpecah menjadi 2 kubu. Adanya permusuhan satu sama lain, bahkan diantaranya juga muslim dengan muslim, hanya karena perbedaan politik. Maka dari itu mungkin sekarang ini kita sama-sama mencoba untuk lebih dewasa, karena sejatinya kita masih sama-sama muslim. Barangkali apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang orang lain anggap baik mungkin belum tentu. Menahan diri, tidak saling hasut, tidak saling memberikan negatif campaign terhadap orang lain, ditakutkan malah
meretakkan hubungan dengan tetangga kita yang lain. Jadi para jamaah sekalian, marilah kita jaga perasaan orang-orang di sekitar kita. Kita jauhkan diri kita dari sesuatu yang memantik pertikaian, dan kita jagalah perasaan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, kolega kita. Karena dalam suatu hadis Nabi SAW meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian satu sama lain janganlah saling berdengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, mendustanya, dan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tadi ditegaskan bahwa sebagai sesama muslim kita dituntut untuk saling menjaga perasaan sesama muslim lainnya. Kita tidak boleh iri jika ada saudara kita yang memperoleh nikmat lebih baik daripada kita. Kita juga sebaiknya tidak mudah terprovokasi satu sama lain. Kita jangan merendahkan saudara muslim lainnya, apalagi mungkin yang sedang dalam menghadapi cobaan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Maka marilah kita saling mawas diri. Kita semua sudah sama-sama dewasa. Kita jaga kerukunan antara umat muslim di lingkungan yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, upaya menjaga persatuan berikutnya adalah menjalin kepekaan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencoba memahami sifat individu satu sama lain. Dan kita juga bisa mempraktekkan kepekaan sosial dengan cara menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, sedang ditimpa musibah, membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Misalkan kita gampangnya di rumah sedang ada kelebihan makanan, maka kita lihat tetangga kiri kanan kita berbagi dengan mereka. Mungkin ini di masa modern ini sudah agak berkurang, tetapi hal ini di masa lampau itu seringkali dilakukan oleh bapak ibu kita. Mereka saling berbagi dengan tetangga sekitarnya, sehingga muncullah rasa saling memiliki kedekatan antara satu tetangga dengan tetangga lainnya. Rasulullah sendiri mengibaratkan antara satu muslim dengan satu muslim lainnya bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Beliau bersabda yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan bahu-membahu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit. Upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah saling memaafkan. Sebagai manusia, tentu kita tidak akan luput dari salah dan dosa. Maka jika kita merasa orang lain salah, orang lain mungkin menyakiti hati kita, maka kita sebaiknya dari diri kita sendiri memaafkan terlebih dahulu. Jangan menunggu orang itu kok nggak minta maaf, tapi dari kita memaafkan terlebih dahulu, supaya pikiran kita dan hati kita merasa plong. Kita tidak tumbuh dendam atau sakit hati di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan, niscaya dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi di sini marilah kita semua sebagai bagian dari masyarakat Pak Presiden saling menjaga persatuan, kekompakan, menjaga perasaan orang lain. Kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan persaudaraan di antara kita, dan kita hindari percik-percik pertingkaian sehingga kita semua semakin solid, karena kita semua adalah sesama muslim. Dan dari semua hadis dan ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi,
tidak ada yang mendukung permusuhan dan perceraian di antara sesama muslim. Demikian khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.